Dipatahkan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Juri, kenapa pada akhirnya kami dari tim pro mendukung penuh mosi ini? Bahwa narasi ini mengatakan bahwasannya kesuksesan masa depan hanya dapat dicapai melalui STEM, bukan melalui pendidikan humaniora dan filsafat. Juri, ini patut disesalkan di tim kami, di tim pro. Juri, dunia ideal yang kami bayangkan adalah kesuksesan itu tidak sempit. Bukan saja kesuksesan itu datang ke mereka yang bisa coding, bisa bikin aplikasi dan sebagainya. Tapi kami rasa ini dunia ideal di sisi kami itu tetap bisa, kami masih bisa menyimbangkan antara STEM dengan humaniora dan filsafat. Juri, permasalahan sekarang di sisi kami satu, sangat disayangkan bahwasanya kondisi sekarang masih jauh dari dunia ideal. Tapi narasi ini justru seringkali muncul di keluarga bahkan di sekolah itu sendiri, bahwasannya masa depan itu akan cerah ketika kamu mencari pekerjaan lewat STEM. Misalnya kamu menjadi dokter atau ilmuwan lain dan sebagainya. Padahal juri, bayangkan di pekerjaan di dunia ini saja ini sudah banyak. Bisa jadi kamu jadi penulis cerita, bisa jadi kamu jadi guru tari dan sebagainya. Ketika kamu bilang STEM itu penting, masa depan STEM itu akan lebih cerah, artinya kamu diskriminasi dong pekerjaan-pekerjaan yang lewat dari seni, bahasa ataupun penulis dan sebagainya. Dua masalah besar di sisi kami. Satu, kami rasa ini akan narasi ini akan diskriminasi terhadap bidang lain. Artinya apa? Satu, bayangkan bagaimana anak-anak yang punya bakat itu akan merasa mereka seringkali tidak dianggap. Mereka merasa bahwa narasi ini datang dan mereka merasa bahwa mereka akan sangat susah untuk mendapatkan masa depan cerah. Kenapa pada akhirnya ini salah di sisi kami? Karena kami rasa bahwasannya narasi ini terlalu mendiskriminasi anak-anak yang punya bidang bakat seperti tari, seni musik dan sebagainya. Artinya apa? Mereka harus dipaksakan untuk bisa seikut dengan berjalannya teknologi ini, sehingga pada akhirnya kamu bisa mendapat pekerjaan dokter, ilmuwan dan sebagainya, yang karena pada akhirnya itu yang dianggap oleh masyarakat sekarang. Tapi dua, kesuksesan jadi sempit maknanya. Artinya apa? Kesuksesan itu di mata mereka bahwasanya banyak stigma masyarakat itu akan datang mengira bahwasannya STEM itu dari bekerja secara STEM itu akan mendapatkan gaji yang besar, mendapatkan gaji yang banyak dan akan dipandang oleh orang lain. Padahal sukses itu juga dari bagaimana kita tetap bekerja secara misalnya dokter atau ilmuwan, tapi kita masih mampu menyimbangkan antara humaniora filsafat, kita masih mampu memberikan ide-ide, kita masih bisa memanusiakan manusia lain. Juri, mari masuk ke tiga setup saya pada pagi hari ini. Definisi STEM adalah suatu hal yang kita akan mempelajari terkait dengan teknologi, misalnya bantuan AI minta bantuan AI dan sebagainya. Tapi B, apa itu filsafat? Filsafat adalah hal yang kita akan mempelajari tentang etika, nilai dan moral dan sebagainya. Tapi C, apa itu humaniora? Humaniora adalah hal yang kita akan mempelajari tentang sejarah, sosial, sastra dan sebagainya. Juris, tujuan kami simpel pada hari ini. Satu, kami ingin meluruskan pandangan orang lain bahwasanya kita ini secara dunia ideal ini harus setara. Bagaimana kita menyimbangkan antara STEM dengan humaniora dan filsafat. Tapi dua, kami ingin menunjukkan peran dari humaniora dan filsafat. Tapi tiga, kami akan membuktikan bahwasannya masa depan yang sukses bisa menggabungkan antara STEM dengan humaniora dan filsafat. Artinya apa? Ketika kita sudah punya keahlian ketika kita sudah bekerja dari dokter, artinya kita bukan saja kita bukan saja membanggakan dokter itu tersebut, tapi kita makin malah mempunyai nilai kebijaksanaan, muncul nilai kemanusiaan yang artinya pada akhirnya apa? Narasi ini salah di sisi kami, karena kami rasa bahwasannya STEM ini patut diikutsertakan dengan disarakan dari humaniora dan filsafat. Juri, pendirian kami simpel. Satu, kami tidak ingin membatasi arti kesuksesan hanya dari satu jalur saja. Artinya apa? Seperti yang saya bilang tadi, ketika kamu merasa bahwasanya masa depan cerah kamu itu dilihat dari kamu bekerja dari gaji kamu yang tinggi, padahalnya itu tidak. Dunia sekarang banyak sangat pekerjaan yang bisa dari seni, sastra dan sebagainya. Artinya apa? Di sini kamu mendiskriminasi mereka yang misalnya anak-anak yang misalnya punya minat bakat dari seni dan sastra dan sebagainya. Tapi B, kami tidak mau mendiskriminasi bidang STEM, humaniora dan filsafat. Artinya apa? Kami tidak ingin mendiskriminasi tiga hal ini. Kami rasa ini patut mosi ini
Mesti ini tidak narasi yang mengatakan bahwasannya filsafat STEM kesuksesan hanya dicapai melalui STEM ini salah. Kami rasa bahwasannya padahalnya hakikatnya dari ketiga tersebut itu patut digabungkan. Tapi kami percaya dengan adanya proposal kami status quo akan baik-baik saja. Juri mari masuk ke argumentasi kami. Yang pertama, satu, STEM tanpa arah bisa bahaya. Ini jelas sekali. Ini akan berbahaya apalagi di dunia remaja saat ini yang mereka bahwasanya bisa menggunakan teknologi yang ada saat ini, menggunakan teknologi saat ini. Contohnya AI ketika kita gunakan tanpa arah, tanpa nilai yang ada dalam diri kita, moral dan nilai kebijaksanaan yang baik di sisi kita, itu akan bahaya, itu akan terlalu jauh menyimpang. Bahwasanya ketika kita tidak menggunakan nilai dan moral kita dengan baik, bahwa kita bisa saja menciptakan hasil buatan AI itu sendiri bisa jadi menjadi hal negatif, menjadi hal-hal yang kurang baik di sisi masyarakat. Tapi dua, humaniora dan filsafat memanusiakan kita lagi. Artinya apa? Humaniora dan filsafat ini datang untuk membantu kita, untuk membimbing, untuk memperbaiki karakter kita sebagai manusia. Bahwasanya ketika kita punya masa depan cerah sebagai dokter itu adalah bidang kita, itu adalah pekerjaan yang harus kita teruskan. Tapi bukan dengan meneruskan saja, kita harus punya nilai-nilai yang baik. Kita harus mendengarkan apa yang orang lain inginkan, orang lain inginkan dengan kita. Itulah yang kami maksud bahwasanya hal ini patut digabungkan dan patut diterapkan di masyarakat. Bukti kuat dari kami adalah kenapa kami rasa bahwasanya STEM ini bukanlah hal yang memicu pada masa depan sukses. Curi bayangkan ketika negara kita Indonesia pada saat zaman dahulu, bahwasannya ketika kita ingin merdeka, ketika kita ingin mencapai masa kejayaan, kan yang berpikir itu kan pahlawan-pahlawan kita. Justru pahlawan-pahlawan kita itu berpikir secara matang, berpikir secara sudut pandang yang berbeda sehingga menimbulkan memicu pada hasil penyelesaian. Sekian, terima kasih.